Assalamualaikum, mau bikin keciput tapi gak mau ribet? Kali ini aku share resep keciput tanpa santan dan tanpa air kapur sirih ya. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita masukkan 130 gram atau 8 sendok makan penuh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila cair. Lalu kita masukkan juga 100 gram atau 6 sendok makan margarin. Untuk ukuran sendoknya ini cenderung cembung seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adonan telur ini kita aduk menggunakan whisk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah dirasa adonan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian kita masukkan 1 bungkus ukuran 500 gram tepung ketan. Ini kita masukkan tepungnya secara bertahap ya. Kemudian adonan kita aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur merata. Setelah tepung sudah dimasukkan semua, kemudian kita uleni adonan menggunakan tangan. Lalu kita tuang 100 sampai 130 ml air. Karena tiap ukuran telur ini berbeda ya teman-teman. Jadi untuk airnya bisa disesuaikan saja sampai mendapatkan tekstur adonan yang kalis dan mudah dibentuk. Airnya ini kita tuang secara bertahap ya, sedikit demi sedikit sambil terus kita uleni. Setelah adonannya sudah tercampur merata dan kalis atau bisa dibentuk seperti ini, lalu adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 250 gram biji wijen, kemudian kita beri 3 sendok makan air, lalu kita aduk sampai merata. Ini tujuannya agar biji wijennya nanti tidak mudah rontok. Setelah itu kita pindahkan biji wijennya ke dalam loyang. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga. Jika tidak ada bisa menggunakan plastik biasa ya teman-teman. Setelah itu kita lubangi di ujung plastiknya seperti ini ya. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera. Tapi jangan terlalu besar ya teman-teman, karena nanti saat digoreng keciputnya akan mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita semprotkan memanjang. Jika ingin hasilnya sama panjang bisa diukur dengan jari seperti ini ya teman-teman. Setelah sudah banyak, kemudian kita baluri dengan biji wijennya sampai merata. Setelah itu kita pindah ke dalam nampan, lalu kita goyangkan nampannya ke kanan ke kiri seperti ini ya, agar biji wijennya nanti bisa menempel kuat ke dalam adonan tepung ya dan tidak mudah rontok. Nah seperti ini ya hasilnya, biji wijennya seperti menyatu dengan adonannya. Jika ingin membentuk bulat, untuk caranya sama ya, untuk ujung plastiknya ini kita gunting, untuk ukuran bisa lebih besar dari lubang yang panjang tadi. Kemudian kita semprotkan adonannya ke atas seperti ini. Selanjutnya bisa kita potong adonan dengan spatula atau langsung kita potong dengan jari seperti ini ya teman-teman. Keuntungan menggunakan cara ini selain bisa mempercepat pekerjaan kita, untuk hasil keciputnya nanti besarnya bisa merata. Setelah sudah banyak, kemudian kita baluri dengan biji wijen sampai merata. Kemudian kita masukkan adonan keciputnya ke dalam besek atau wadah yang berlubang ya. Lalu kita ayak adonan memutar sebentar saja atau sampai keciputnya ini berbentuk bulat. Nah seperti ini ya hasilnya, keciputnya berbentuk bulat dengan sendirinya ya. Ini kita lakukan berulang sampai adonannya ini habis. Nah setelah adonan sudah selesai kita bentuk, kemudian kita panaskan minyak goreng. Setelah minyak goreng dirasa sudah panas, kemudian kita masukkan keciputnya ke dalam penggorengan. Sampai keciputnya ini mengapung semua. Goreng keciputnya menggunakan api sedang cenderung kecil, agar keciputnya ini matang dan keringnya merata sampai ke dalam. Setelah sudah mengapung seperti ini, sesekali kita aduk-aduk. Setelah keciput sudah kuning kecoklatan, kemudian kita angkat dan kita tiriskan.
Nah, ini dia keciputnya yang sudah matang. Ini hasilnya cantik banget ya. Besarnya bisa merata dan untuk biji-wijennya pun menempel dengan sempurna.